sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Terima kasih loh Pak. Sama-sama. Pasar. Saya janji mau ketemu sini sore-sore buat ikut sampai ya. Jangan pas nih. Kita mau dengerin nih Pak. Kan kita konsepnya Pak Gubernur kan mau jadi pasar rakyat ya. Kan? Ya, jadi kita konsepnya pasar rakyat. Nah, kita sedang di lapangan itu kan kita tahu ini butuh manajemen Mbak, merubah kultur yang begitu lama. Pak Jangga mungkin lebih tahu lah. Misalnya Pak Jangga dulu yang kita rekrut ini kan preman direkrut kata Pak Jangga dulu gitu loh. Istilah Pak preman itu begitu. Nah sekarang yang terjadi di lapangan, kalau saya teliti ya Pak ya, saya di lapangan itu cek, yang nyewain lapak-lapak di dalam pasar itu mereka sudah nggak tahu tuduhan saya benar nggak laporin itu, termasuk di luar jalan-jalan itu. Jadi gimana pasar kita bisa jalan kalau satpamnya atau siapapun yang berkuasa menentukan orang dagang di mana, menentukan kios ini di mana, itu pemain gitu kan. Nah ini mau kita gimana gitu Pak mendudukan supaya pasar rakyat itu jalan. Siapa mau masuk ke pasar? Kalau udah pembeli dicegat di depan, yang buka pasar itu siapa? Mereka ini. Pernah waktu bulan UKM aja waktu yang pasar yang Loklin dulu, sewain kan, sewa itu main orang dalamnya itu. Saya tangkap dulu, main mereka, nyewain. Dia kan Loklin dari sewain, mereka ada ruang segala macam si UPT gitu. Korlap itu main semua. Nah ini gimana caranya untuk robah ini? Karena kita memang lebih cenderung kita udah bagi 3 ya Pak, pasar itu ya. Nah yang kita mau kejar ini pasar rakyat. Jadi semangatnya gini Pak, substansinya. Jadi pasar ini murah sebetulnya, hanya Rp500 per meter per hari. Ya kan? Sedangkan PKL itu bisa 10.000 sampai 15.000 per hari per meter. Coba lihat kalau dia sewa 2x2, 40.000, 60.000. Makanya dari tengah maghrib sampai malam. Kenapa mereka sanggup? Kok nggak mau ke PD Pasar? PD Pasar udah kerja sama pihak ketiga, suruh bayarnya 20 tahun di muka. Nah, kenapa tidak mau ke mall? Mall 2 tahun di muka. Ini yang membuat orang itu sulit. Nah, kalau kita bagi jatah kepada PKL, sering sekali berebut tidak cukup. Kenapa? Yang bukan PKL juga mendaftar. Kasus Tanah Abang. Begitu udah masuk, tidak buka dagangan. Kenapa nggak buka? Memang bukan pedagang. Nah, dia berharap bisa jualan, sewakan ke orang. Kan duit ya, pada punya kios. Nah, kita buat peraturan yang sangat ketat nanti. Dia hanya boleh mewariskan kepada anak dan menantu. Cucu pun tidak boleh. Kalau nasibnya belum berubah. Nah cucunya bagaimana? Anak menantu dari anak menantunya boleh. Berarti generasi kedua masih gagal. Nah kalau dengan cara seperti ini kita bangun pasar rakyat cukup. Sama seperti kita bangun rusun. Kalau tidak Pak, bangun rusun berapa juta pun keserap pasar. Karena ada menengah ke bawah sedikit yang tidak mampu beli rumah di Jakarta dan harga tanah yang naik, tidak ada rumah untuk menengah ke bawah dikit sebetulnya. Jakarta ini namanya rumah rusun tuh apartemen hanya menengah ke atas, menengah ke bawah dikit tuh nggak ada Pak, di tengah-tengah Pak. Nah akhirnya mereka masuk ke pasar mana nih? Rusun-rusun kami yang untuk orang-orang yang di sungai yang tidak punya rumah, itu yang dia beli, oversewa istilahnya. Nah orang yang bawah sungai, ya saya dari lahir di bawah sungai kok. Di rumah susun nggak ada duit, nggak apa. Ini ada yang nawarin 45 juta. Ya saya lepas Pak, saya balik ke sungai Pak. Saya bisa bangun rumah yang 5 juta.
beton, batako 5 juta, mungkin saya sambung listrik, PLN kasih listrik lagi Pak. 5 juta, bangun 10 juta, 15 juta masih punya 30, buka kios, jualan voucher Pak, handphone. Untuk apa saya ke rumah susun? Nah itu yang terjadi di kita. Lama-lama orang rumah susun kami juga mikir, oh sialan juga ya, kasih dia dapat 45 juta, kita ikut jari, udah rumah susun mulai main nih. Siapa mau dapat rumah susun, minta 8 juta sampai 20 juta. Akhirnya yang miskin yang betul-betul mau rumah nggak bisa masuk. Yang pedagang, ya dia beli, kan dia tahu bisa jual kan. Dia tinggal situ buka riwayat tanda kutip. Nah ini kondisi, saya pikir pasar hampir mirip. Pasar yang menguasai kios juga banyak orang. Nah, dan dia juga tidak buka. Pasar harus berani disiplin. Kalau Anda tidak buka, harus diusir. Karena kalau Anda terus tidak buka, dia buka, akhirnya satu gang jadi sepi. Itu yang terjadi di pasar kita, Pak. Nah, kita mau suruh masuk juga, siapa mulai? Nah, belum lagi kondisi pasarnya itu udah nggak layak, Pak. Karanganyar tadi baru saya BBM Bapak ini. Karanganyar semua ini udah banyak yang tidak layak, harus kita mulai pikirkan. Nah, ini nih yang dari saya seperti itu, Pak. Nah, saya gimana PD Pasar, saya minta Bapak untuk bantu PD Pasar nih. Nanti bayarnya PD Pasar untuk acaranya nih. Nah, itu kita pengen harus jalan. Kita betul-betul pikirkan PKL harus dapatkan pasar dan bayarnya harian dan mereka mampu. Ya Bapak 20 tahun minta 500 rupiah per meter, mendingan 10.000 per meter per hari gitu Pak. Kasarnya gitu kan, kayak laku ya. Kalau dia nggak sanggup pun lebih murah, itu jauh lebih untung. Nah, jadi kita mau dorong, ya semua yang di jalan ini harus kita paksa. Walaupun untuk denda mereka tidak semudah. Kalau di Singapura kan beda Pak, di Kanada, di seluruh dunia prinsipnya itu beda sama kita. Kalau di negara yang maju nih, kita nih alasannya aja kita sudah dilanggar, peraturan nggak boleh dilanggar gitu loh. Jadi kalau dia jualan, belanja di jalan, itu tidak perlu dipiring, tidak ada istilahnya pakai hakim memutuskan denda berapa. Misalkan kita putuskan kalau orang belanja jualan di jalan 500.000, kita langsung kasih Pak 500.000. Dia tidak puas dengan denda kita, dia baru ke pengadilan. Kalau kita kan beda Pak, kita tangkap orang, dia boleh ditahan, ini harus ada hakim putuskan di piring, baru denda putuskan berapa dia bayar gitu loh. Denda perda yang kita putuskan. Nah ini harus kita rubah persepsi ini secara sisi hukum. Cari celah hukumnya maksud saya, mesti cari. Saya kira itu soal tafsiran. Kita sudah ada perda mengatakan denda maksimum sekian. Siapa yang mengatakan denda maksimum, denda berapa mesti putuskan dari pengadilan? Kita langsung denda. Langsung denda saja, dia tidak puas baru dia ke pengadilan. So pengadilan putuskan lebih murah, itu urusan kedua, bukan wilayah kita gitu Pak. Nah ini yang mesti dipikirkan, baru orang ada efek kapok. Kalau kita kalau di Singapura, kalau Anda ke pengadilan terbukti salah, 2 kali lipat dari denda tadi. Diputuskan lebih mahal. Nah, sama kayak hakim Arjo yang soal Mahkamah Agung. Justru Anda ngajukan dia putuskan lebih tinggi. Iya, Anggi orang mulai takut. Semakin ada banding, semakin berkurang. Nah itu urusan mereka lah. Tapi maksudnya satu hari juga bisa ketemu hakim seperti itu. Kita harus tertibkan. Kita ada perda semua, Bandung juga ada perda. Saya nggak tahu kami jalankan seperti apa. Yang belanja yang kita tangkap, bilang. Kalau nggak akan tertib jalan. Nah saya nggak tahu di formula apa, manajemen lebih tahu. Tapi saya mau gambarkan juga ini persoalannya di hukum nih Pak. Nah sama seperti Polantas misalnya. Sekarang dagang di jalan, ada motor sembarangan parkir belanja. Di sub kami nggak bisa nangkap Pak. Saya perlu cerita, soalnya Bapak juga tahu handicapnya ini untuk solusi. Di sub kami nggak bisa nangkap, malah cegat-cegatan kayak anak kecil main-main gitu loh. Motor mau nyebrang potong jalan. Itu sepanjang Gajah Mada yang buruk, motor itu saling motong seenaknya Pak.
nyebrang dari itu, dan Yusuf berdiri aja, gini-gini lucu, gitu aja. Kenapa? Dia tahu Yusuf nggak bisa nangkap. Yang bisa nangkap nih polisi. Memang malam ini saya mau ketemu di lantas baru dengan wakilnya. Kalau anda nggak sanggup, dia undang-undangnya. Lalu ada petugas kita, kasihan Yusuf kita sedang di lapangan. Nah itu kondisi. Sama seperti pasar ya, intinya saya maunya pasar itu bersih dari PKL di luar, tidak ada orang dagang-dagang di dalam yang mengobjekkan kepala pasar. Itu kan jadi penghasilan tambahan dia loh Pak. Tidak bangun pasar semua, dia buka tambahan penghasilan. Nah ini semua mesti dibereskan. Kalau tidak, soal menentukan mau dagang apa, kita dalam bagi zona-zona. Itu juga sokok bisa main Pak bawa pasar Pak. Yang pedagang sayur 1, 2 tiba-tiba ke bawah dia yang laku, dia store, atas mati. Lama-lama dia nyewain jadi gudang. Nah begitu mati dia sewa jadi gudang. Nah kita harus tegas. Kalau gudang lebih baik tutup, nggak ada, pasti ada yang mau. Nggak bisa 1-2 orang. Nah kalau nggak bisa itu Pak pasar, nggak jalan. Nah sekarang direksi ini kalau saya lihat pengawas baru 2 lagi. Ini masih PNS tadi sekarang, kan masih bisa dihidupkan jadi PNS. Boleh nggak apa-apa, boleh kok kita. Sambil kan PNS nggak ada jabatan struktural sekarang Pak. Nggak, saya kira Bapak tadi dengar lah diskusi saya wasit aja. Pasti nggak berdaya juga hadapin preman-preman di sana. Nah saya lagi berpikir, saya lapor Pak Gubernur, ini cara kampungan nih Pak. Kita kerjasama aja sama Kostrad atau apa ya, tentara-tentara yang punya. Itu sering sekali mereka tuh masih tentara aktif pakai satpam itu. Seperti ini. Untuk atasi. Mungkin sebelum Pak Prof Kasali sama Pak Yongkin mungkin saya laporkan dulu Pak. Pasar Jaya ini sudah berdiri 46 tahun Pak lamanya. Awalnya ini dari PNS juga nih, dari Dinas Pasar dulu. Jadi inilah berlanjut-lanjut seolah-olah terkesan kadang-kadang kita ini seolah-olah kayak PNS juga di sananya Pak ininya. Jadi padahal kita ini udah perusahaan daerah. Kemudian banyak langkah-langkah kita yang memang terhambat gitu, terikat gitu. Kita nggak bisa ada peraturan daerah, ada SK gubernur karena kita masih perusahaan daerah, masih PD. Kadang-kadang kita bikin terobosan tapi terhambat dengan aturan. Jadi Bapak juga bisa bisa bayangkan juga bahwa untuk meremajakan pasar, termasuk desain pasar, harganya 60% pedagangnya harus setuju. Jadi memang bukan pekerjaan yang berat karena yang akan dia bayar dia harus setuju gitu. Nah ini yang kita lakukan. Sementara aset kita adalah aset yang dipisahkan belum penuh. Nah, kita nggak bisa agunkan Pak aset itu. Gitu. Jadi kita nggak punya. Sertifikat masih nama Pemprov ya? Pemprov, QQ, PD Pasar. Seperti itu Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu kami hubungi Pak Prof Renan Kasali. Bagaimana kita mereformasi PD Pasar ini. Mumpung sekarang Pak pimpinan kita yang baru mendukung ini sangat. Jadi sudah ada kontak ya? Sudah Pak, kami sudah ada beberapa mungkin Pak Prof Kasali nanti bisa dijelaskan. Kami di sini ada badan pengawas sama direksi Pak ini khusus, jadi kita belum bawa sampai ke tingkat staf. Tapi karena ini memang mungkin nanti akan ada perda baru ataupun SK gubernur baru, tapi di sana sekarang kita sudah buat ke arah sana. Kita buat SK direksi yang akan menyambut perubahan ini di sana. Jadi rata-rata kita buat adanya semacam kayak otonomi pasar. Biarlah pasar itu sendiri yang akan menentukan seperti apa di pasar. Kotor pasar tanggung jawab kepala pasar. Ada apa tanggung jawab kepala pasar. Karena kalau dulu kewenangan itu kadang-kadang ada di tingkat dinas, ada di tingkat di tengah, manajer namanya Pak. Nah ini kita langsung aja delegasikan aja langsung ke bawah. Tapi tentu ini kan ada manajemen perubahan yang pernah disampaikan Pak Renan Kasali. Mungkin inilah yang kami harapkan Pak dari Pak Prof Renan Kasali dan Pak Yongki. Dengan Pak Yongki nanti memberikan masukan Pak ke kami seperti apa ini nanti supaya karena ibarat
bis besar yang muatannya macam-macam di sana, ini bisa berantakan nanti larinya Pak. Tentu nanti harus ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Saya kira itu barangkali Pak yang kini kami siap berubah. Kami mengharapkan ada PD Pasar Jaya yang baru Pak. Nah, jadi sementara untuk arah ke sana. Kita ganti PT aja. Nah, itu lebih bagus lagi Pak kalau ini kita PT. Apakah nanti pasar rakyat kita buat menjadi tetap merupakan perusahaan daerah yang memang profit oriented itu yang kita bikin perusahaan. Karena kita ini di itu Pak, kita kadang-kadang bisa dibilang ya ini public service perusahaan daerah gitu. Jadi ditargetkan juga PAD-nya. Jadi ini yang kadang-kadang saya bilang ibarat di ring tinju Pak, kami ini nggak bisa nonjok, kami hanya supaya tidak kena tonjok aja gitu. Kira-kira seperti itu, karena kita terikat. Bagaimana kita mau bersaing? Aset itu banyak, nggak punya duit kerja sama terus, tantangan dikit Pak. Iya. Itu ya malu-maluin, satu gedung aja 20 miliar lebih, 30 miliar dapat setahun. Iya Pak, jadi kami juga malu. Iya, kita juga malu sebenarnya dengan aset 153 pasar, kita hanya mampu memasukkan PAD 26 miliar gitu Pak. Itu pun jual-jual pasar terus dapat duitnya. Kira-kira itu Pak. Jadi kira-kira saya bukan penghasilan tetap bulanan lah. Itu dari menggajain lagi. Iya, kira-kira. Itu kayak ada orang kaya aja. Kaya raya bukan karena usahanya muter. Jual aset dulu. Nanti tambang ini dijual. Jadi kira-kira itu Pak, kami di sini rekan-rekan para direksi dan bawa-bawa pada pengawas ini siap ini Pak untuk menyambut perubahan ini seperti apa. Kalau memang tadi PT atau apa mungkin itu jauh lebih bagus lagi Pak. Nanti kami harapkan dari Pak Prof. Renan Kasali barangkali memberikan masukan ke kita supaya tidak ada guncangan yang ini, karena kami di sana ini hampir 1.300 Pak karyawan. Tadinya kita sempat juga berpikir apakah ini kita bikin pensiun dini yang golden second atau apa gitu, tapi memang seperti itu Pak. Yang paling mendasar di kita, yang paling masalah itu adalah SDM-nya Pak. Pak Renan Kasali juga sudah sampaikan. Kira-kira itu laporan kami Pak. Mungkin Pak Renan Kasali bisa memberikan konsep seperti apa. Terima kasih. Ini memang kalau kami berdua, saya dengan Pak Yongki melihat dari bentuk pasarnya kira-kira yang cocok seperti apa, punya banyak studi dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak perbaiki SDM-nya, ini saya kira sampai kapanpun akan ketarik terus. Karena yang bermain banyak sekali. Saya sudah sampaikan pada teman-teman pada waktu itu, saya bilang ini jangan pura-pura nggak tahu lah. Jangan pura-pura kita tunggu lah kita. Seakan-akan kita nggak tahu ini, nggak tahu itu. Kita tahu semua kok ini bermain ya. Di UI saja kami kemarin itu dilihat ada 1,5 T Pak uang Pak. Uang UI itu 1,5 T. Padahal kami di bawah megap-megap. Itu komisinya semua sama. Setelah kita lihat-lihat ini orang keuangan main. Ya, saya nggak bilang di sini orang keuangan main ya. Kan seperti biasa dia dapat juga bunga dong, spread 1-2% dari bank kan begitu kan. Ya. Jadi akhirnya memang tidak diinvestasikan ke dalam. Banyak perusahaan itu merana karena uangnya tidak diputar dengan baik. Jadi kalau kita tidak punya sistem SDM yang benar gitu, mau kaya kayak apapun, besar itu digerogotin juga di dalam dan akhirnya nggak ada dibawa keluar. Jadi itu mainnya semua sudah satu kesatuan kami melihat. Kenapa? Karena memang bertahun-tahun dibiarkan seperti itu. Jadi kita rekrut direksi yang bagus, seperti ini. Dikendalikan juga oleh layer di bawah-bawahnya. Maka pada waktu itu saya datang, saya bilang, saya mau milih orang, saya minta yang ini sama yang ini. Saya katakan begitu ya. Karena kita dapat masukan jadinya yang benar. Nah, tapi orang yang benar kan biasanya juga tidak bergigi di bawah. Dia banyak musuhnya juga. Nah, saya ingat waktu dulu di Pelumpang. Ini cerita Pak Ahok kalau kerja sama Postal dan sebagainya. Dulu Pertamina itu waktu dibongkar kan 2,5 mati Pak Ahok. Itu orang di Pelumpang itu kan nggak mau dipindahin karena setiap mobil keluar dapat berapa liter bensin dia. Semua dapat setoran begitu. Sehingga akhirnya konsumen dirugikan di ujung kan. Supirnya main, petugasnya main, di dalam main. Akhirnya dibikin satu hari, difoto, dipasang CCTV, foto-foto semua permainan yang di mana, pasangin Kostrad di situ, Marinir di situ.
Satu hari dibongkar semua, dikembalikan semua. Besoknya terjadi ledakan misalnya, dibalas dengan ledakan kan, kebakaran besar di sana. Tapi timnya udah siap untuk mengatasi lagi berikutnya. Ya, jadi itu memang permainan itu pada banyak di dalam juga. Jadi bukan hanya preman-premannya yang bermain. Jadi preman sudah bekerja sama juga dengan orang di dalam. Itu suka atau tidak suka. Makanya waktu di dalam itu saya bilang, udahlah kita jangan pura-pura lugu lah nyalain si A, si B segala macam. Kita semua terlibat, saya bilang. Buktinya pada waktu teman-teman mau menerapkan sistem elektronik, ya, itu kan membaca terus kan, nggak biasa, orang di sini tidak biasa. Orang udah pakai ATM semua kok masyarakat kita, kartu ATM, udah pakai pulsa telepon semua. Nggak mungkin lah mereka itu susah sebetulnya. Tapi dimanfaatkan orang-orang kita di bawah, dengan begitu ada uang yang nggak di store. Ya, uang store-store yang dibikin. Sampai sekarang belum jalan ya, minta ya store. Masih. Itu tidak ada yang susah. Sama kayak rumah susun juga nggak jalan karena itu tadi. Dan itu bisa bawa Pak, jadi bisa nego. Itu untuk menyebabkan bagian itu tertunda. Dia datang lagi, udahlah cinta ini uang gitu loh, numpuk. Ya, dan kita nggak ada mekanisme mengontrol siapa bayar nggak bayar. Karena sistemmu gampang. Kalau dia kerja sama dengan bank itu ada cash management. Kita nggak usah bikin sistem, numpang ke bank aja. Bank DKI langsung saya lihat setorannya berapa. Siapa yang store, rekening siapa, itu bisa cepet, nggak usah bikin sistem, numpangnya ke bank. Itu ada. Ya, jadi itu yang sudah dilihat oleh teman-teman sudah. Jadi kami lakukan workshop 2 hari, itu dari pagi sampai malam semuanya dibuka datanya, dibuka ininya. Kita juga panggil pimpinan pasarnya, ya, kita udah ngobrol semuanya. Dan kesimpulan saya memang di dalamnya harus diperbaiki. Jadi tentu teman-teman juga harus lebih keras lagi nanti dalam memimpin, begitu ya, harus lebih tegas memimpin, tapi itu ada sistemnya, ada arahnya kemana. Itu nanti akan kita bikinkan supaya teman-teman juga punya keyakinan. Tapi nanti ininya Pak Yongki akan bikin. Pak Yongki akan bikin kira-kira model pasarnya kira-kira seperti apa. Ini juga berdasarkan riset. Nah, tapi kami kan juga dapat masukan dari dari Pak siapa kemarin yang kita di sini? Hasan Basri. Dan kami mendengar pasar rakyat itu yang dimaksud adalah dengan konsep DNA-nya akan diarahkan menjadi ketahanan ekonomi, ketahanan pangan. Nah, itu yang kita juga perlu kejelasan juga Pak Ahok. Ini ketahanan pangan yang dimaksud apa? Karena kalau kita lihat memang ini kan kita kalau seperti ini kita kan terikat dengan tanah gedung kita, lokasi kita. Jakarta ini kan mengalami perubahan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ini. Orang di Menteng misalnya barangkali sudah tidak perlu lagi pasar basah, pasar seperti itu. Yang mereka perlu ada tempat yang bersih, parkirnya cukup, terus kemudian tempat sampahnya ada di belakang. Dan termasuk saya juga melihat yang Pak lagi perang soal masalah sampah. Itu kan masalahnya sampah kita kan tidak dipres, sehingga kalau kita sediakan mesin cacah kecil yang ada di tempat sampah, itu sampah semua dicacah, baru datang langsung dicacah, kan dia nggak sempat basah, langsung ya sama basah sih memang, tapi langsung segera dicacah, itu sudah menghemat sepertiga dari, udah tinggal sepertiga. Kita bisa tekan di pasar kita kayak Singapura, kamu masuknya udah nggak boleh dengan kulit. Ya. Kalau Anda masuk seperti itu nggak boleh jalan di pasar kami, pasar punya kita kok. Anda jual di luar saya sikat. Dia pasti buangnya di Lampung Pak, ada di Jawa Pak. Ya kan? Kalau sekarang enggak. Jadi uang kita bayar lagi. Kalau sampah percuma Pak, saya udah pelajari Pak ya. Ini beda, nggak usah beli mesinnya press percuma. Orang barang besi semua kayu campur di situ mau press nggak rusak barang kita Pak. Malah itu membuat volume truk kita udah belinya mahal, kecil, damai aja Pak. Orang bantar ke bank aja cuma buang doang, kok ada pusing amat Pak. Betul. Lagi Pak, sekarang konyol Pak, tanah tuh 100 hektar punya kami Pak DKI. Bagaimana saya numpang buang tanah barang saya bayar Bapak 23.000 per ton. Itu udah mafianya Pak. Itu kalau saya kelola sendiri nggak bisa masuk. Jadi kita bayar preman kalau kita tanda kutip. Nah kalau kayak gitu saya bilang coba aja, aku bayar tentara aja lah, aku tembaknya satu-satu yang mau habis. Kerjasama ya, yayasan tentara, supaya tentara lebih sejahtera. Setengah harga. Ada kerjain, saya kirim alat berat UPT saya kerjain sendiri nyusun. Kalau mau bayar keamanan, semua setong, bayarnya kosrat misalnya. Yang halang-halangnya kalau dia nggak mau tembak, tempat
nggak ada preman. Tanah kita nggak bisa uang. Pakai kelurahan, semua kelurahan itu mau sampah Pak. Semua kelurahan ada cleaning service-nya, ada truknya. Waktu nggak bersih saya tanya, dia rasanya truk sampah kita kurang. Loh, kita karena truk sampah kurang kan meswastakan. Kalau swasta nggak bisa ngangkut, ya jangan bilang truk sampah kita kurang dong. Kalau truk sampah kurang, ya kita beli sendiri. Nah ini permainan. Saya tanya sama Pak Gub, Solo berapa? Pak Gub bilang 260 ton 8 miliar lah. Sini berapa? 6 ribuan ton. Ya kan? Kalau 6 ribuan ton saya bilang, enggak, dia per hari. Ini dia per hari yang ramalan. Dia 5 wilayah kan. Dia ada 2 ribuan. Nah semua kota disanggap 8 miliar. Tambah 1 nol ya saya bilangnya. 80 miliar aja. Kali 5 400 miliar. Memang model Belanda ya kampungan, negara kampungan. Belanda dulu ada tiap 6 km ada satu mandor jalan. Kalau jalan nggak beres langsung saya tahu ini siapa. Hari ini kalau sampah berserakan di jalan ini ada sampah numpuk. Kita nggak tahu siapa yang bertanggung jawab. Lurah lempar ke Sudin lempar ini kasih semua PHL nggak jelas. Lalu swasta di mana? Kan tugas swasta. Oh saya nggak mau tahu, saya belum ngambil di TPS katanya. Padahal ada cleaning service lagi tiap kelurahan. Yang ngambil TPS beda lagi tuh Pak. Wah ini udah konyol. Saya bilang nanti sampah pasar-pasar itu Bapak harus urus sendiri. Masukin ke Bandar Gebang, kami yang bayar. Lebih murah, Bapak angkut sendiri aja udah. Kita mau PD Pasar Jaya itu begitu Pak. Kalau ini masih sampah seperti ini, sorry, nanti harus buang sendiri ke Bandar Gebang. Daftar mobil truknya dicatat ke kita aja. Nanti baru mikir, kalau nggak, nanti juga nggak mau mikir. Biarnya numpuk sampah. Sampah terbesar kita tuh salah satu dari pasar loh Pak. Pasar, betul. Ya kita nih mensubsidi orang Jakarta dengan bongkar-bongkar pisang segala macam Pak. Kardus, kulit. Biasanya kita nggak mau lagi. Anda harus bawa pulang ke kampung kamu. Kalau sampai kelempar keluar, Bapak harus buang sendiri. Ya nggak usah dicas dari dinas kebersihan juga. Nggak usah Bapak kirim truk, buangnya ke Bandar Gebang. Bandar Gebang dicatat berapa ton nanti. Kita catatnya mobilnya. Kita juga nggak mau pakai Sukovindo, saya mau CCTV di foto aja masuk. Timbang berapa ton. Saya curiga di Bandar Gebang nggak sampai 6.500 ton per hari. Kalau segitu udah penuh Bandar Gebang. Terus lucu kan, kita bayar Bandar Gebang, tanah kita tiap tahun tuh hampir 400 miliar. Di Bekasi tanah Pak, kalau namanya emang paling 100.000 semeter, itu dulu aja 20.000 ya. Di tahun 2008 gitu loh. Anggap sekarang 300.000 lah. Udah mahal tuh 300.000 per meter. 400.000 lah Pak. Kalau 400.000 Pak, 16 miliar. Jadi tiap tahun nambah 100 hektar Pak lahan Pak. Itu logiknya. Jadi gak usah diaduk-aduk pun kayak orang bego ya, buangnya beli lagi 100 hektar. Yang empang yang mana? Ya Bapak bayangin nggak, bayar Bandar Gebang tuh hampir 400 miliar Pak tiap tahun. Tanah kita loh. Itu bukannya punya swasta ya? Punya kami Pak. Jadi Bapak kebayang nggak dengan kontrak 25 tahun Pak. Itu namanya bayar preman dong, supaya boleh buang tanah. Kalau nggak dicegat katanya. Nah, kalau cegat kirim tentara aja, saya bilang tembak aja semuanya cegat. Gitu aja cara mainnya udah. Kasih duit tentara. Tanah kita kok. Tanah DKI bagaimana bisa? 100 hektar. 100 hektar Pak. Ya, nah kalau logika saya, kalau dalam dunia usaha Pak ya, kalau ini tanah pihak ketiga, kami bayar dia wajar. Kenapa? Tanah dia, numpang karok. Terus ada nggak kewajiban memaksa dia mengolah barang ini? Nggak usah dipaksa. Dia kalau mau terima barang kita banyak, pasti dia olah Pak, supaya tempatnya, space-nya ada. Space ada dan itu Dia akan olah jual listrik segala macam. Sekarang lucu kan? Barang kita wajibin dia olah sama orang, mau dia listrik jadi apa, duitnya buat dia. Tanah kita kok. Terus ada UPT kita lagi taruh di situ untuk bantu ngatur-ngatur lokasi. Apa-apaan. Ini yang saya udah tahu, ini udah persekongkolan yang besar sekali di DKI. Sama seperti di Sub. Bus-bus yang datang semua dari Cina, ini main-main semua. Padahal kalau kita mau beli Toyota Land Cruiser,
Kenapa nggak dapatnya Jeep Cina? Karena kita pasang speknya, masih setara ini, semua kita taruh gitu loh. Jadi pengadaan barang semua main. Cuma yang saya pikir selama setahun ini, mereka pikir kami ini penakut apa gitu Pak. Orang selalu berpikir, mungkin dia takut, ngomong doang gitu. Itu yang bikin saya kesel gitu. Dia kira kita takut. Padahal masa aku masih nggak tahu sih style kita. Kita udah bilang, Bapak bilang, kalau pejabat udah nggak mau terima duit kamu mesti takut. Kita nggak terima 1 sen pun, ada nggak store menyetor? Ada nggak pihak ketiga store sama kita? Ya masa kalian masih nggak ngerti kami gitu, maunya apa gitu. Makanya saya pikir tahun ini semua BUMN mau kita beresin nih. Udah keterlaluan. Tim hasil kalian lebih besar daripada kami loh, saya bilang PT-PT itu semua. Daripada gaji saya sebagai wakil. Yang TBK semua. Kerja juga enak, bisa main golf kemana-mana. Saya pagi sampai malam di sini kerja. Betul Pak? Sabtu Minggu masih ada kegiatan. Saya pun laku untuk Jakarta. Kalau Anda jawab, urusan lu yang mau lakuin, kita nggak mau. Oke, kalau lu nggak mau, gue ganti orang yang mau ikut saya sama saya. Karena Anda digaji lebih baik. Kenapa? Itu yang saya kesel gitu Pak, PT semua gitu. Masih pikir, terus santai-santai. Mana ada kewajiban masuk kantor, keliling-keliling, nanti kafe ini, hotel ini, golf, yang terbang gitu, luar negeri. Kayak perusahaan punya mak bapaknya aja Pak semua Pak. Dia kayak punya anak angkat. Anak angkat aja tuh semua tuh direksi saya bilang kayak gitu kelakuannya. Nggak ada bos kan? Yang ini tawar mana tanah bisa dijual, lagi Jakpro dulu. Yang dari fasos dari pengembang dijualin. Itu kelakuan begitu. Nah ini model-model kemarin tahun pertama kita nggak sempat lah kita urusin. Karena berantem banyak DPRD, kepala dinas. Sekarang mau ditegakkan mulai 2014. Enggak, karena undang-undang ASN yang saya rancang dulu di DPR udah sah. Ada pasal boleh pecat Pak. Kalau dulu tuh pasal karet. Saya di PT UN kan, sekarang saya bisa pecat. Saya bisa pecat kepala dinas. Itu undang-undang ASN udah diganti. Udah Pak, presiden udah datang delegasi terakhir udah datang presiden. Dia saya bisa pecat dan boleh turunkan orang di bawah eselon. Dan lebih hebat lagi kalau presiden belum berani. Waktu saya rancang ini sama teman-teman di Komisi 2, kan saya tim perumusnya Pak. Saya boleh menarik kepala dinas dari luar loh Pak. Jadi waktu saya turun, dia ikut turun. Sama seperti Gedung Putih. Cuma harus seizin presiden sekarang. Masih ada presiden membuat PP-nya seperti itu. Jadi kalau saya nggak puas dengan kepala dinas yang ada di DKI, saya boleh seleksi promosi terbuka orang luar. Cuma sekarang masalah gajinya kan nggak puas kan. Makanya saya mau naikin TKD-nya. TKD yang betul-betul kinerja. Nah misalnya contoh Pak, kami ini urus aset mungkin 400 triliun gitu nih DKI. BPKD saya kalau dengan cara yang lama Pak, kenapa saya tidak seleksi promosi terbuka, tarik bangkir CFO yang hebat untuk mengolah aset saya semua, pemasukan pengeluaran. Kalau BPKD saya lelang aja orang luar, yang orang bangkir yang duduk di dalam. Kenapa nggak boleh? Udah ada peraturannya kok, tinggal ajuin ke presiden. Terus saya nggak tahu presiden ini mau kasih apa enggak kan? Nah, kita nggak tahu 2014 ini presiden gimana. Nah kita uji coba DKI. Kita kan buat seleksi promosi orang luar. Kita buat bonus-bonus. Saya udah cek di Dirjen. Bisa kok gaji sampai 2 juta. Caranya gimana? Semua dibuat honor. Itu loh Pak loh. Kegiatan ini ada honor ini, kegiatan ada honor ini. Oke, tinggal biar aja Mas. Lo mau gaji berapa? 2 juta sebulan. Ada bonus gimana? Gak ada bonus. Mau 3 juta, gak ada bonus. Saya ada kecapai ini gimana? Kita buat sistem. Boleh. Selama PBD Perdanya mengesahkan, kalau PRD naik sekian, bisa dapat bonus sekian atau hemat uang sekian. Zaman sekarang Pak, aset kita kertas-kertas bukti bisa hilang Pak. Lalu dia main sama orang luar, gugatnya persis petanya kita. Ini banyak di permainan mafia. Lalu dia gugat, di pengadilan kita kalah. Jadi kita dipaksa membuktikan tangan kita yang dia udah tahu nggak ada berkas. Tapi yang menuntut kita juga nggak punya berkas loh Pak. Padahal ini status ada negara. Gara-gara kita membuktikan itu nggak bisa buktikan, dia punya dia. Sekarang saya nggak mau lagi. Yang punya kita caplok aja, panggilin aja. Kalau kamu nggak suka, kamu yang tuntut. Kamu nggak bisa buktiin, saya nggak mau kasih. Saya bikin bangunan.
Karena mafia terlalu banyak, dibanding oknum jaksa, oknum pengadilan ngeri Pak yang ada mainan. Berkas kita dihilangin Pak. Tanah girik udah dibebaskan, tiba-tiba nggak ada bukti pembebasan. Ini udah berapa tahun? 10 tahun lebih. APBD mana bukti bebasnya? Hilang. Terus dia bilang kamu belum bayar saya katanya. Padahal dulu sudah pernah keluar bayar, mari kita kuasai. Nah terus hakim panggil kita tanya, mana bukti sudah terima dia bayar? Mana ada Pak? Dia ada pemerintah Pak. Nah dia manfaatin celah itu. Padahal yang nuntut juga nggak jelas giriknya di mana. Undang-undang pertanahan udah lewat Pak. Nah, ini saya mau kasih nyimpang dikit lah Pak. Tadi saya mau ngomong ke pasar ini. Iya. Nah kalau melihat begini Pak, mungkin dari beberapa PD yang ada di Jakarta, Bapak putuskan aja beberapa dulu yang kita jadikan role model. Salah satunya Pasar Jaya Pak. Pasar Jaya ini kita jadikan role model, kita lakukan perubahan yang benar-benar, yang lain menjadi contoh. Saya kira dia dengan Jakpro bagus tuh. Jakpro satu, ini satu. Jadikan role model. Yang lain kita tinggal ngikut Pak modelnya. Ya makanya ini dulu, jadi PD Pasar dulu. Kalau Jakpro sekarang relatif kita udah lebih oke, Ya, bekerja dengan go public. Jadi kalau saya perhatikan kalau hampir semua udah go public ini lebih enak, lebih transparan, ngawasinnya lebih oke. Nah kalau yang belum go public itu memang kayak Sarana Jaya PD itu juga nggak jelas juga terus kalau kita udah ngomong. Ternyata direksi ini masih oke nih. Saya PD Sarana Jaya sama Pasar Jaya ini mirip teman. Sebetulnya agak mirip. Kenapa nggak dileburin gitu bisa seperti itu? Ya nggak bisa, maksudnya ada direksi ya udah pasarnya sekarang. Solusi 53 pasar Pak, masa nggak bisa gini? Terus yang ini juga Pak Yanfar Menpera ribut aja tuh, udah ada surat dari pasar. Beres sudah. BPK dia belum proses ini. Kita udah penyerahan. Saya takutnya untuk menghambat itu seperti Iya. kita bikin Pak. Coba ya kejar itu Pak, karena laporan ke pusat bilang menghambat lagi Pak. Iya. Ayo, Iya, baik. Prinsipnya saya dari perusahaan riset Ahok, so Nielsen kita ngadain banyak sekali riset pasar semua. Kita bantu involve di DKI juga dari tahun 2000-an lebih ya Bu ya. Masalah pasar gitu, karena selalu Pemda itu dikoyok-koyok Pak, disalah-salahkan juga gitu ya, seperti itu. Pada prinsipnya namanya retail dari pihak saya sih selalu perspektifnya konsumen. Ya, kita bisa bikin macam-macam, tapi kalau kita nggak align dengan consumers demand, nggak jalan juga istilahnya di sana gitu loh. Ya, kita lihat potensinya sebenarnya pasar tetap luar biasa. Dari hasil riset kita tetap dikunjungi karena masalah kesegaran itu gitu loh. Supermarket yang modern kayak apapun sampai saat ini masih suffer kalau dalam hal soal segar ya, buah-buahan, sayur semua gitu. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya pasar modern tuh bisa ngalahin pasar. Itu cuma suara-suara politik kalau buat saya gitu ya. Itu dipakai untuk menggait orang-orang pasar gitu. Kekuatan pertama adalah pasar segar. Makanya semua real estate modern yang baru sekarang mereka berusaha bikin pasar sendiri. Ya, mereka bikin pasar sendiri karena dia lihat setiap area-area itu butuh tempat belanja di sana, dia bikin sendiri yang lebih demand bisa fulfill demand daripada konsumennya. Terutama yang modern. Makanya yang baru-baru bikin seperti itu. Jadi dia mengadakan pasar basah karena itu atraksi setiap hari. Gitu. Kalau kita bikin mall tuh susah, mesti ada anchor tenant-nya, Pak, betul kan? Ada hypermarket, ada supermarket ataupun lain-lain. Tapi kalau pasar nggak perlu karena dia udah ada anchor tenant itu adalah pasar basah ini itu tiap hari harus dibeli. Karena kita orang Asia di Cina pun sampai hari ini pun juga demikian masih mencari orang-orang yang segar, daging potong, daging beku. Ya, gitu. Nah, yang dia jual secara sosial adalah lapak-lapak ini di dalamnya. Dia cari tukang sayur buah apa yang jujur yang bagus, dia taruh di sini hampir free gitu. Yang dia kios-kios selanjutnya itu dia sewakan, ya. Nah, ruko-ruko di situ itu yang dia dapat duit sumber utamanya. Nah, ini model yang dipakai untuk real estate yang baru gitu. Nah, saya melihat di sini
pasar juga punya peluang seperti itu. Ya kalau dibilang pasar rakyat, oke, yang kita boleh adalah yang memang pasar basah di sini. Itu satu adalah sumber inflasi juga, makanya kita mesti atur distribusi di sini. Nah setelah itu kita belajar bertahun-tahun Pak, gitu ya. Ada dua model, satu yang dijual kiosnya, satu yang disewakan. Pasar yang dijual kiosnya itu yang seperti trade center, itu suffernya minta ampun. Konsultan satupun nggak ada yang mau nangani. Kalau udah setengah mati begitu nggak ada yang mau nangani. Ke depan harus dirubah semua. Ya, kios-kios itu harus disewakan. Itu under kontrolnya PD atau PT nanti ke depan. Nggak boleh si konsumen yang megang. Mau semua udah nggak mau jual. Betul, begitu. Nggak bisa diatur Pak. Exactly, ya. Nah, konsep inilah yang kita mesti atur dan kita mesti punya mix, Pak Ahok. Makanya banyak hal-hal yang kayak perdak yang baru kemarin Pak Gita sahkan itu nggak masuk akal di pengelolaan mall di sini gitu ya. Misalnya 20% harus pedagang kecil gitu ya. Pedagang kecil langsung ngati masuk ke mall Pasar Place gitu kan, nggak ada yang mau beli gitu loh. Nah, ini yang mesti diatur. Sebenarnya kita punya masukan lah formula ini gimana kita bikin. Dan kedua saya surprise dulu juga adalah setiap kios ini juga diundi gitu loh. Nah sebenarnya nggak boleh diundi, kita yang mesti menentukan zona-zona ini ya. Nah ini semua bisa dibuat manajemennya harus memang para pimpinan pasarnya harus dikasih training semua seperti itu sih. Dan sekolah-sekolah mall itu sekarang udah ada available, mereka harus dirubah mindsetnya ke sana gitu ya. Nah ini secara teknisnya gitu loh. Kedua adalah potensi pasarnya bukan cuma transaksi, tapi juga tempat pariwisata. Ya, tren inilah yang dimix antara makan kuliner ya, seperti itu dengan belanja gitu ya, menjadi satu gitu loh. Ini akan menjadi luar biasa. Kita udah kesini 10 tahun yang lalu gitu ya konsep ini gitu loh. Cuma ya eksekusinya memang kendala di sini susah. Ya, parkir lah apa semua. Dari studi kita, pasar itu masih nomor 1 dalam hal frekuensi, hampir sekitar 18 kali setiap bulan. Hypermarket cuma 2 kali sebulan, itu belanja bulanan gitu loh. Ya, dan nggak mungkin orang belanja fresh 2 kali sebulan, nggak mungkin, itu tetap setiap pasar hari. Itu 18 kali. Yes. Nah yang lebih dahsyat adalah ini yang namanya kita orang Jakarta lebih modern, yaitu apa? Yaitu gerobak sayur. Gitu, gerobak sayur sekarang merajalela gitu loh. Itu itu 24 kali belanja dalam pasar. Karena ibu-ibu yang modern sekarang udah itu dia nggak ke pasar lagi karena dia nggak punya waktu, pagi dia mesti kerja jadi belanja di depan gerobak sayur. Cuma kita pakai mobil pick up dia pakai lebih besar, ada seafoodnya sekarang, ada dagingnya malah gitu ya. Jadi dia nongkrong masuk ke komplek perumahan, dia kelar di sana. Nah itu pasar dadakan. Buat talenan juga di situ ada nomor teleponnya lagi. Ya, jadi spesialisasi udah jalan juga, yaitu yang segar, ada yang khusus plastik, ember semua gitu-gituan. Jadi kreatif di sini. Ya karena dia udah keluar dari pasar, dia bilang karena alasan, wah saya mahal beli kios di pasar, konsumen kagak masuk, kena PKL, mendingan saya keluar, saya beli mobil pickup, pagi saya dagang, siang saya nganter anak sama istri ke sekolah lah, apa semua mobil saya pakai. Nah ini yang lagi jalan. Cuma waktu itu sempat kita discuss beberapa tahun lalu, si pedagang sayur ini dia belanjanya juga di pasar, so prinsipnya customernya. Nah ini jalur distribusi. Maka kita lihat Pak Ahok ya, di banjir yang kali ini kita nggak ngelihat tuh ada rush ataupun hoarding di supermarket. Karena distribusi udah sophisticated sekarang, minimarket di mana-mana semua, orang santai aja banjir, oke, saya tinggal jalan doang ngambil Indomie, Indomaret minimarket. Kalau kayak dulu kan waktu minimarket, waduh rebutan, ngeri loh ya betul. Iya. Yang namanya careful segala macam, ngantrinya itu betul. Terutama air minum itu sangat kritikal, semua aqua, Indomie semua gitu loh. Sayur juga gitu, banjir kemarin tukang sayur tetap aja tuh jalan terus, orang tetap masak di rumah gitu loh. Nah ini distribusi yang memang di kota Jakarta udah kelihatan di sini. Makanya saya juga bilang namanya toko aja dia ada 2 nih, pasar tradisional sama toko tradisional. Kalau pasar nggak bakal mati, tetap aja menjadi. Bahkan kita lihat blueprintnya Malaysia, Singapura tadi semua itu malah lebih Singapura lebih hebat ya saya lihatnya. Pasar yang lama itu ditinggiin Pak ya. Betul. Dia buat parkirannya mobil. Daerah apa? Daerah yang agak rumah-rumah Cina kuno itu. Saya pergi lihat. Dia bikin yang
terbuka Pak, jadi orang tuh seneng gitu Pak belanja ke pasar itu, bawa mobil parkir dengan di atas, terus turun di atas parkirnya, terus terbuka karena ada lubang itu, jadi udaranya pun. Betul. Tapi ada satu fenomena lagi Pak yang Pak. Sekarang ini di kampung-kampung terdapat kecenderungan bapak ibunya mulai kerja, walaupun kerja informal ya, ibunya kerja, tidak masak tapi beli. Jadi warung-warung itu semakin banyak karena mereka makannya di rumah beli. Lebih murah. Lebih murah. Ya. Tapi nggak di kampung aja, Prof. Di Jakarta udah Nah, demikian. Jakarta apa lagi? Ya. Makanya tempat makan penting sekali di pasar-pasar itu sekarang. Kita studi Pak Ahok. Siapa sih Kalau pelanggan di Pik, pasar? Di Pik itu pelanggan pasar yang ramai, Muara Karang bisa ramai karena tempat jualan makan pagi tadi. Gading Serpong semua itu kan. Orang Jakarta suka gitu Pak, sarapan, datang. Jadi rekreasi Hidup, ya. salah satunya itu. Saya perhatikan karena kami kebetulan di Bekasi. Pik itulah Bapak contoh Panenda Kapuk, itu contoh yang paling ya Gading Serpong masih di Pik itulah yang pasar Pik yang dekat Seci itu. Nah itu udah. Ya saya perhatikan tuh sekarang sampah-sampah karena kami kan di Bekasi itu kelola sampah juga. Jadi kita angkat sendiri sama-sama masyarakat. Makin lama kok makin sedikit organiknya. Rupanya mereka nggak masak sekarang ini yang rumah-rumah itu. Dan rumah kontrakan kan, karena rakyatnya nggak punya rumah kontrakan. Di rumah kontrakan itu jadi tempat tidur semua. Mulai terjadi gejala begitu. Anak sekolah kami punya TK PAUD itu. Anak-anaknya itu anak kecil tuh makan makanan juga nggak bergizi juga dia makan. Dan itu juga banyak orang-orang yang buat jualan. Ibu-ibu di kampung dekat tempat saya itu yang mobil masuk. Ternyata apa? Dia punya catering kecil. Di situ ada tempat TKW, dia masukin buat TKW. Yang di sini buat masak kasih tetangga-tetangganya, pesan sama dia. Terjadi spesialis-spesialis. Itu yang saya bilang Pak, hak and right kita yang rusun terpadu itu mesti ada jual sayur itu. Mesti ada masakan seperti itu. Karena memang lebih lama-lama skala ekonomisnya lebih murah kita beli. Tapi pas pulang udah sore kan, ada harga orang jual murah gitu. Itu kan terjadi. Ya, dan nggak perlu nyuci piring kan di rumah kan? Dulu teman saya, kalau ini bujangan ya, dia selalu ngincer. Dulu tuh bukan Carrefour ya. Kalau udah jam 9 malam kan jual buah, kue semua jadi diskon tuh. Sayur-sayur itu. Dia kerjanya beli itu aja. Roti yang udah malam yang jam 8 malam. itu saving banyak loh Pak. Itu saving banyak. Itu strategi orang kos atau orang apa ya? Saving itu. Betul-betul pintar gitu loh. Itu daging. Jadi makan besok kenapa panasin gitu sarapan. Jadi belinya malam. Roti semua dia belinya malam. Itu dijual kan, sayur itu udah Carrefour kan diumumin gitu Pak. Saya pikir siapa yang mau beli malam-malam gitu. Ada pasarnya. Ada yang nunggu. Benar gitu loh. Ya, itu sesuatu yang kita harus pikirin. Tapi saya setuju bahwa pasar itu pasar bersih seperti itu, ada makanan. Saya mendambakan Pak Gubernur pasar kami itu 24 jam. Betul Pak, setuju. Bisa. Jadi nanti ganti shift. Jadi shift sedangkan yang kan kita kan PKL kita terlalu banyak. Jadi satu tempat bisa dipakai artinya tuh mungkin 2 kelompok. Udah sore atau bisa 3 kelompok. Jakarta kalau lokasi yang bagus Pak itu bisa sampai pagi lagi. Setuju. Nggak usah jauh-jauh kayak di Belitung Pak. Ini menarik di Belitung. Nelayan pegawai nggak pernah bikin kopi. Kalau di Belitung di rumah. Dia ngopi di warung kopi itu ratusan. Saya dinamakan tuh 1000 warung kopi. Kota 1001 warung kopi. Jadi dia tuh gantian. Ya memang masing-masing toko. Ada yang spesialis bukanya pagi jam 3 udah ada. Atau jam 4. Terus jam 11 tutup. Nanti ada yang spesial bukanya jam 10. Terus ada yang sampai yang sore sampai malam, terus malam sampai pagi. Jadi kita udah tahu tuh mau ngopi di mana. Ya kayak kemarin Banyak warung warung kopi. TV adiknya saya lihat di warung kopi. Warung kopi. Nongkrong di situ. Jadi warung kopi nelayan semua tuh kopi gitu. Nah saya pikir Jakarta kalau tidak bagus bisa 24 jam. Saya kira bagus itu. Nah, Bagus. Kita orang Jakarta kan merasakan. Kita orang Jakarta. Jadi orang bisa belanja macam-macam. Kita bisa lihat kan bisa kayak jual-jual kue di Senen, Sungai Pasar, kue subuh kan. Itu kan bisa distribusi ke tempat lain sebetulnya. Kalau tempat lain sudah diciptakan yang sama. Orang jual lebih baik kalau barang sama, kenapa saya mesti ke Senen?
Ini yang ngurangi kemacetan kan. Ini mau nanti yang kita yang di Waduk Melati, kita mau uji coba kopi Nusantara. Jadi harus ada tematik tadi nggak Pak? Yang Bapak lakukan. Khusus. Jadi PKL masuk jualan baju segala macam oke, nggak apa-apa souvenir. Tapi di situ mesti ada sesuatu. Yang kelas menengah mau nongkrong, nggak ada AC, terasa di kopi di Aceh, di Belitung, Iya, oleh Karim. di Sulawesi, di Kalimantan, nah kayak gitu Pak. Kita kumpulin mereka jual seperti itu. Karena budaya kita kan budaya nongkrong. Iya. Nongkrong. Itu kan cari kantong di situ Pak, ongkos dengar Pak. Itu kan kalau di Belitung itu koran nggak laku, nggak ada koran online. Gosip di kedai kopi ya. Dan semua jago politik, pengamat politik, sama semua turunan Karpov, catur. Wakil kopi segini 2.000, sehari itu 2.000 itu. Dan warungnya bisa hidup ya. Bisa hidup warungnya. Malam aja masaknya lagi kue tiaw apa itu menarik gitu. Kalau di Manggar itu di tempat saya itu begitu. Saya nggak suka kopi, saya juga nggak suka. Tapi ya kalau ada tamu saya nongkrong lah, minum teh susu. Nah saya pikir di Jakarta saya lebih peluang. Pasar kita yang lebih bersih. Dan seperti Gading Serpong, itu kan contoh yang bagus ya. Itu ada Simpasat, ada mall. Sebelah. Jadi kita tuh jangan selalu digajarin orang tuh anti mall. Terus simbiosis. Ikan paus juga ada yang kecil-kecil buat makanin kutu-kutunya itu. Jadi harusnya seperti kita kan selalu bilang nasionalisme seolah-olah sempit tuh. Anti mall, anti minimarket. Bahkan minimarket kan saya tanya, bahkan mahasiswa demo, saya kok marahin gimana? Tutup minimarket. Saya ada jawab saya dulu. Saya lihat mahasiswa suka tuh nongkrong di 7-Eleven. Iya, 7. Coba kita ke Manila dan Singapura lah. Manila lebih jelas. Keluar dari hotel itu semua tuh ada. Ya mereka semua juga begitu. Kopi tiam kalau di Singapura. Iya, sama. Jadi ini memang kebutuhan. Orang kerja pagi sampai sore mana sempat lagi belanja ke. Jadi kalau pasar 24 jam itu menarik. Dan di atasnya itu kita bangunkan rusun tadi, Pak. Betul. Itu traffic kita. Jadi kita punya super blok. Ya, dapat traffic. Nah, bawahnya pasar. Kelontong semua tuh kita bikin super blok seperti Central Park atau Gandaria City. Tapi ini versi kita, bawahnya itu betul Pak? Betul, setuju. Karena itu traffic itu ke situ. Itu yang kita mau bikin. Orang luar bisa datang, parkirannya per jam Pak. Sehingga yang tinggal di rumah susun tidak taruh mobil. Yang tinggal situ nggak ada mobil. Yang datang ke situ aja yang parkirin per jam. Harusnya semua pasar kita tuh dibangun untuk itu Pak. Betul. Saya kemarin itu kan bawa beberapa tim saya lihat pasar di Jatinegara. Mobil penuh, mau parkir susah. Tapi begitu masuk kosong, ya, pengunjungnya pembelanja nggak ada. Kita cari, kita cek. Ternyata yang parkir itu adalah orang-orang yang punya toko. Jadi mereka sendiri merusak pasar mereka sendiri sehingga akhirnya konsumennya nggak bisa parkir pergi. Karena mungkin parkirnya bukan per jaman tuh kayaknya tuh. Nggak mereka nggak per jam, itu ya toko langganan bulanan itu yang kacau. Mereka kalau kita pasar rakyat Pak, nanti nggak boleh punya mobil mereka Pak. Kan miskin. Justru kesalahan kita tuh apa Pak? Kita tuh salah sasaran. Kita mau jujur ya Pak. Kita ribut-ribut kan yang di TV segala macam ya. Kita udah tahu. Datang marah-marah belakang miskin. Saya bilang gue berani taruhan orang lebih kaya dari Pak saya. Kalau cek deposito, kalau deposito saya lebih baik daripada kalian, tukar. Saya saking kesal gitu Pak. Mau minta murah gitu Pak. Saya langsung ajak dia. Kalau temukan deposito saya lebih banyak, saya kasih kalian, bukan lebih baik kasih saya. Diem dong semuanya. Selisihnya langsung aja gitu loh. Nggak berani Pak. Kenapa? Jadi salah sasaran. Pasar kita bangun semua subsidi itu ke kelas yang menengah. Besar kok. Dan kita punya bank. Manajemen bank kita konglomerat punya bank sendiri. Dan bayangin Pak, Bapak bisa bayangin Pak, mana ada properti di Jakarta yang punya 153 lokasi gitu hebat. Kita tengah kota loh Pak. Tapi bisa nggak dijadikan semacam super blok gitu ya? Bisa Pak, kalau yang luas. Rumah susun dibikin di atasnya, terus itu kan market gitu di situ ya. Itu kita mau bikin Pak. Di bawah restoran tinggal Bapak sewain orang kirim-kirim ke apartemen harga kos bulanan di tengah kota.
Sekarang bayangin, kami bangun rumah susun, sewanya cuma 150.000, 300.000 sebulan. Ukuran 30 meter persegi, Pak. Bangun rumah susun yang pakai lift sama mewah tuh konstruksinya sama kok, Pak. Cuma finishing. Iya. Finishing urusan yang mewah. Dia mau kasih wallpaper yang bikin agak mulus, mau pakai lantai parkit kayu urusan dia kan. Kita pasangin sistem TV semua selalu udah siap supaya dia jangan nyolok sembarangan gitu, Pak. Jangan keluarin antena kemana-mana. Sekarang kos berapa kalau di tengah kota ini, Pak? 3 juta, 4 juta loh, Pak, kos, Pak. Iya. Betul, Pak? Iya. Kita kalau sewain 1,5 juta saja sebulan, Pak. Itu meremput orang, Pak. Nah, itu akan menolong menurunkan macet. Dia pegawai-pegawai gaji 5 juta, 10 juta, dia kredit rumah di daerah Bekasi, tapi dia akan tinggal di sini dari weekday-nya. Nah, kita untung nggak? Untung, orang tanah nggak dihitung kok. Kita mau mikirin untung properti, untungnya supaya macet, ada pasar gitu, Pak. Nah, Bapak dapat uangnya akan lebih besar daripada seperti sekarang. Sama pengusaha dapat duit, hilang, selesai. Ini Bapak punya backbone loh, Pak. Dan kalau Superblok kan ada recurring income ya. Dari servis banyak. Itu udah bisa untung. Dia dibangunin. Jadi kita penyertaan PMP atau kerjasama dengan dinas perumahan, Pak, bangunin. Nanti pasar Bapak kelola, servis kelola, dikerjakan sama lagi dengan mereka. Jadi lahan kita nggak ada lagi kerjasama dengan pihak swasta. Dia mulai hari ini yang sudah terlanjur sudah nggak ada lagi di pihak swasta. Sekarang kan Kita kurang lahan. Kita aja mau beli lahan dari swasta kok. Bagaimana bisa punya lahan untuk kerjasama dengan swasta? Kalau kemarin kita masuk, udahlah kita hargain yang pemimpin yang dulu, kita respect lah. Tapi kalau kita pikir untuk rakyat, saya juga bukan yang sosialis ekstrim gitu loh. Itu bisnis. bisnis tapi tahu manfaatannya di mana. Ya kan kita mesti nolong gimana caranya. Ini kan, kenapa kalau nggak orang kaya akan makin kaya? Betul. Ini bahaya secara sosial. Subsidinya salah sasaran. Iya, salah. Salah. Kita kan ikut PMP, tapi itu tadi konsepnya kasih tahu. Iya. Super bloknya itu loh, langsung dikelola. Ya Bapak bayangin kebutuhan kos begitu banyak. Kalau saya kenapa nggak mau kos? Masa bini saya sama tetangga kos repot loh, istri saya. Atau istri saya juga khawatir, suami saya kalau sudah ada anak gadis yang kos, mahasiswa repot juga. Kalau kos itu repot kan, satu rumah kok, cuma beda kamar. Tapi kalau apartemen, Pak, beda. Masing-masing. Masalahnya nggak ada apartemen yang boleh sewa bulanan, Pak. Kalau ada bulannya juga minimal 3 bulan kan ya, Pak. Nggak sanggup saya sebagai pegawai. Kalau gaji saya, mana ada sewa apartemen 3 juta di tengah kota Sudirman Tamrin ini, dekat Menteng. Jadi kalau kita bisa bikin pasar rumput, misalnya kalau Ben Hill nggak beres nih, Pak, Bapak bisa lihat di tengah Ben Hill, pasar Ben Hill gitu luas, Pak. Ada 28 lantai apartemen tambah fasilitas yang lain nggak ya? Disewakan hanya 2 juta sebulan. Peramput, Pak, orang pegawai-pegawai kantor ini tinggal di situ. Itu di situ. Nanti akan jalan kaki, itu ngurangin kemacetan. Iya, betul. Dan Bapak juga kaya, Pak. Saya bilang gitu, ini mohon maaf ya, Prof. Ini bukan. Saya bilang kita pernah main monopoli kan. Waktu kecil itu loh, main monopoli pakai uang itu, zaman kita ada itu. Kita beli hotel. Iya, ini Cimelati. Orang lewat dapat duit. Ya kayak gitu aja. Itu kan otaknya Podomoro kayak gitu. Otak Podomoro, otak Sumarekon, itu begitu. Kalau termasuk itu kan si Alex Teja yang Gandaria begitu semuanya. Dia semua walaupun panjang dia beli. Masa kita nggak bisa? Dia masih nggak punya barang loh. Kita udah ada. Ya sebetulnya PD Pasar Jaya tugasnya itu lah. Kalau ketemu ngomong ini. perdanya memungkinkan nggak ya? Mungkin aja ada PMP, Pak. Iya, kalau PMP Mbak ini. Nggak asal menyampaikannya jelas. Selama ini memang jujur aja, Pak ya. Oknum DPRD ada. Oh iya. Di sini juga ada. Memang kita tuh nggak niatnya itu memang maunya ke swasta. Cuma kickbacknya aja. Iya, iya. Dia ditawarin dari swasta, ini godaannya terlalu besar. Nah, sama kayak dia beli mobil aja sih cerita, Pak.
Kami kalau mau beli Toyota Land Cruiser nggak pernah tuh datang Jeep dari Cina tuh Pak. Masa beli bus? Kita mau Mercedes-Benz, harga Mercedes-Benz datangnya Weichai dari Cina, nggak pernah dengar. Karena memang niatnya udah pengen Weichai yang menang deh. Dikecilin harganya. Itu terjadi Pak. Saya selalu tolak. Audit lagi semua nggak usah bayar. Paling dia kirim orang bunuh saya bilang. Biarin berapa ratus miliar nggak usah bayar. Datang udah rusak semua. Biarin, mau tuntut aja. Periksa semua, ada dasarnya. Keterlaluan. Ini Pak Gubernur marah. Kau 1 triliun udah mahal luar biasa nih buang sampah di DKI. Kau masih bersih nggak Bapak? Ini masih di mana sampah. Jadi nggak ada hasilnya. Jadi bayangin kalau 8 miliar, saya bilang Pak Gubernur, Solo, satu kota, kali 10 aja 80 M. 80 M kali 5 kota, 400 M. Bagaimana bisa 1,2 triliun untuk buang sampah? Ya, pasti banyak yang nggak suka. Saya tahu kok ini permainan oknum politik ini semua ini terlibat ini Pak. Ini rezeki nih. Semua ada rezekinya. Cuma sekarang mereka nggak pernah kepikir aja ada Jokowi sama saya, bukan nggak ada menduit gitu loh. Lihat enteng duit gitu loh. Ini kalau itu bagus. Ini ajaran Konghucu tau gak? Lihat berat untuk cinta kasih dan kebenaran. Jadi kalau diterjemahin secara kasar itu. Jadi fokus pemimpin sejati itu. Jadi Cuncung itu lebih berat ke soal kebenaran dan cinta kasih. Tapi mandang enteng gitu. Urging itu lihat enteng. Itu itu keuntungan. Jadi syarat memimpin itu Konghucu ajarannya itu menarik gitu. Matakin ya. Jadi kita tuh harus lebih berat, lebih condong gitu ya. Lebih condong untuk hal-hal yang kebenaran dan cinta kasih. Tapi untuk hal keuntungan itu mandangnya itu enteng. Nah saya pikir Pak Jokowi dan saya itu termasuk orang yang memang lihat soal keuntungan itu enteng. Nah makanya saya pikir jajaran bawah tuh ngerti sekarang. Iya, karena sekarang banyak orang nggak bisa bedakan antara ekonomi dengan bisnis. Ya kan, itu Pemerintah mikirnya ekonomi, perusahaan mikirin bisnis kan begitu kan. Harusnya kita berpikir seperti perusahaan untuk kebaikan orang. Usia pasar juga gitu Pak. BRI kan mau bantu kita, Pak kita nggak mau, dia kasih tahu kita, Pak ini belum bayar, dia ada sistem. Ngapain kita pusing bikin sistem? Ini memang soal niat aja. Ya saya lihat ini udah ketemu, saya tadi pikir Bapak belum. Sudah ketemu. Dalamnya kami. Berkali-kali. Iya, jawabannya udah dibuka semua Pak. Oke. Jadi saya juga dikasih itu marah-marah seperti Pak Ahok sama anak buah. Memang di situ Pak, kalau saya marah, dia bilang nanti keluar ke koran kurang aja marahnya. Pak Janda CS kan. Baik saya pikir ini kalau udah ketemu gini, udah. Ini harus masuk ke paradigma baru, nggak bisa pakai cara lama. Karena kita udah, bayangin kita aja betul-betul Pak Jokowi sama saya itu lihat duit itu betul-betul ya, lihat enteng duit gitu loh. Saya nggak pernah berpikir dari bupati itu saya udah selesai miskin gimana. Saya selesai bupati atau jalan gubernur, anak istri saya naik bajai Pak. Kayak saya habis, nggak ada duit ya. Saya harus kerja sama orang untuk nutupin uang saya. Anak saya pun nggak bisa sekolah lagi internasional waktu itu. Kamu mesti mulai lagi. Saya oke aja. Tapi itu malah bagus buat anak kita. Iya saya bilang. Dia belajar di Iya saya bilang sama anak saya kan. Nah kita bersyukur nih. Kerja di DKI lumayan sekarang nih saya bilang bisa nyimpen duit untuk kalian. 3 anak sekali bayar 1 tahun pas 50 juta lah sekolah. Makanya saya nggak bisa beli mobil Jeep, bisa beli mobil nggak bisa. Teman saya bisa cicil dari dulu. Saya nggak bisa. Karena saya investasi di sekolah anak. Itu tuh masalah saya gitu, ya investasi tanah. Saya nggak bisa beli mobil-mobil. Saya suka ketahuin anak saya, nanti kalau bapak udah tua, kamu beliin bapak Jeep ya. Bapak pengen tuh Jeep Rubicon itu. Iya, saya juga suka dia bilang. Saya suka candain dia gitu. Ini soal prinsip hidup aja.
pakai jam tangan satu. Di sini ada jam tangan ganti tiap hari, Pak. Saya baru sekali ketemu dia jam tangan yang sama, Pak. Berarti koleksinya masih ratusan atau ribuan. Ada pejabat itu yang depan, Pak. Jam tangan tuh sampai ratusan ribuan loh, Pak. Itu jam tangan yang mahal-mahal, Pak. Saya punya teman banyak pejabat kan. Saya tahu gitu. Kalau orang datang kasih jam tangan, buatin jam tangan, itu dikoleksi, mahal-mahal. Padahal sekarang kita nggak perlu buat jam tangan ya, ingat ya. Cuma ini kan katanya mistik, Pak. Kebiasaan di tangan. Bukan kebiasaan, Pak. Katanya setan nggak bisa bawa kita pergi, Pak. Gitu ya. Kita nggak biasa lihat jam tangan di sini, Pak. Pokoknya begini, Pak. Kita betul, Pak. Akhirnya nggak, ini cerita. Saya sih nggak, ini cerita kampung. Jadi orang kalau mau dibawa setan pergi, karena dia pakai jam tangan itu nggak bisa, karena ada stainless. Jadi orangnya masih hidup sampai sekarang. Dia pinjam jam tangan bapaknya, dia ketemu cewek cantik, ngerayu terus jam tangannya. Dia nggak berani karena dia pinjam sama bapaknya. Begitu pagi, dia pikir kayak pemadani begitu bangun tuh dilalang-lalang di kuburan. Ketemu cewek di musik, itu di daerah sering cerita kayak begitu. Sampai sekarang masih hidup, abang angkat saya. Sampai sekarang masih hidup. Dia pinjam jam tangan bapaknya, dia nggak berani kasih. Itu setiap hari dipakai jamnya. Apa di setiap tidur dia pakai? Enggak. Ini cuma orang. buat jogging. Dia malam minggu jalan-jalan dia pinjam jam tangan bapaknya, diminta dari cewek. Dia nggak boleh kasih karena kalau dia kasih malam itu dia dibawa pergi. Nah, betul dia bangun bukan di karpet tapi di lumpur, di lalang yang tinggi. Tapi waktu dia bawa cewek itu suara lihat dia juga bingung kok ada rumah gitu bagus, ada ternyata kuburan. Sampai sekarang masih hidup pada dia. Sakit terus, waktu saya kecil itu, abang angkat saya dia. Joknya itu. Kalau saya bukan lah, minimal mau nimpuk orang sih. Kalau langkah terakhir masih ada senjata. Pak Ahok, saya kira mungkin Bapak perlu stay di sini, kasih time frame. Time frame. Seringkali kita kan ini tidak ada. Kita pengen tahun ini, yang soal tadi Pak ya, begitu anggaran perubahan sudah mulai bangun Pak. Mereka di semacam perumahan atau Bapak bangun sendiri. Kalau Bapak boleh usaha sewa kan itu kan ada, DPD itu ada. Jadi kita mesti majukan yang baru ke DPRD, kita harus bangun sesuatu yang baru, tidak ada kerjasama. Nah dari situlah setoran kita akan membaik. Walaupun dimodalin mahal, tapi kan nolong macetnya, nolong pasar tradisionalnya. Saya itu di pasar tradisional nggak mungkin kalah. Sampai hari ini, saya dulu tuh tukang belanja ke pasar. Saya waktu sekolah, kalau hari libur atau tanggal merah itu nggak ada rantangan. Dia rantangan saya itu saya bikin box kotak surat yang besar. Kasih satu kunci ke tukang rantangnya. Dia kotak surat saya itu besar sekali. Dia naik ke pagar, dia bukain. Nah saya kalau mau sekolah, saya cuci rantang udah taruh dulu yang kosong. Nanti saya pulang sekolah sore itu, buat makan siang nih kan. Nah si tukang rantang udah taruh. Nah dia nggak ada nasi, makanya pagi-pagi sekolah saya harus masak nasi. Nasi kalau habis nasi nggak keburu masak, beli ke warteg. Nah kalau kosong, nah saya harus belanja ke pasar. Saya harus belanja itu apa? Pepaya Bangkok gitu kan. Itu kan udah saya tahu di pepaya. Nah kalau yang lebih matang lagi bisa lebih murah lah. Kita beli yang udah hitung. Nah pepaya sama sayur sawi, sama ayam rebus. Saya cuma bisanya masak ayam rebus Pak. Hanya itu yang diajarin. Gampang kan ayam rebus kan, kasih minyak, kasih bawang putih, pok, kasih cemplungin tuh ayam udah cuci bersih. Ongseng-ongseng udah mulai kuning, kasih air, kasih garam, kasih micin dikit. Nah udah tusuk-tusuk garpu udah mulai empuk, ini ayam diangkat, cemplungin sawi ke kuah tadi. Jadi tiap pagi gitu, tiap pagi masak bubur, sarapan. Dia sampai tunggu bubur, kok udah belajar pagi-pagi subuh gitu kan. Jadi om saya itu satu sekolah, lu enak ya, lu pinter ya, kalau gitu lu yang ngepel kan dia. Ngepel juga lebih cepat, ngepel baca. Kalau ini ngaduk, saya mau nyuruh saya apa juga oke aja. Ngepel kan juga bisa belajar. Gak ada matinya ya. Kalau mau masak kan aduk-aduk. Saya lebih suka belajar pagi sampai malam.
Ya kalau pernah jam malam ngantuk-ngantuk teman saya nggak, kan teman lu kumpulan bujangan sama satu rumah. Saya nggak kalau jam 9 jam 10 ngantuk kan tidur aja. Kalau ulangan saya bangun jam 3. Jam 3 belajar, nah sambil masak nasi, masak apa. Oh itu udah biasa Pak. Makanya saya bisa tahu pasar. Ibu-ibu itu pintar sekali tuh, mereka jual murah, ada yang tungguin. Nah kenapa saya kepikir sekarang pengen buat klinik di pasar? Karena bagi ibu-ibu tidak ada waktu untuk ke puskesmas, tapi dia ada waktu nungguin sayur murah. Pengisian kan murah tuh dia datang duluan. Nah, saya pengen sambil dia nunggu, inilah preventif pencegahan penyakit. Dia promotif. Jadi sekarang kami mulai di pasar kami itu ada klinik. Klinik dan rumah obat Pak, rumah obat kayak apotek gitu Pak. Kasih. Jadi saya ibu-ibu datang tuh dia gampang datang, kan gratis, tidak tanggung Pak. Ini dia menolong. Di luar negeri sekarang, malah terakhir ini kalau orang asuransi dia paksa semua orang endoskopi nomor 40-an, teropong usus besar semua lambung, gratis di Eropa. Itu langsung jalan di dalam itu, masuk itu langsung kita lihat di layar Pak, gila. Kamera apa Pak? Kamera dimasukin, kamera kapsul. Wah, ini dunia ini udah canggih. Tapi maksud saya kan kita memang harus begitu. Kalau PD Pasar Jaya masih terus pikiran yang lama, Jakarta terus becek. Penyumbang kejorokan, kesemrawutan terbesar itu PD Pasar Jaya. Mana Pak? Di luar pasar kami Pak. Itu tadi, karena Anda tidak berani sikat. Tidak, ini ada permainan orang dalam. Dalam juga kurang enak kan? Kalau dalamnya enak, ini disikat. Gitu. Ya, berarti udah ketemu. Oke, saya bisa. Makasih Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Perlu mungkin Sarana Jaya ya, soal aset saya dibikin untuk penggabungan. Nggak efektif kalau properti yang sama. Kenapa nggak di satu badan? PD Pasar Jaya, Sarana Jaya lebih ribut. Kalau pasar saya lebih cenderung kalau dia tak PD nggak apa-apa. Yang penting kan ada nyewa itu. Kalau PD mirip Sarana Jaya. Dari Pasar Jaya bukan dikasih PMP Pak. Iya. Jadi maksud saya gini Pak, 153 pasar itu banyak yang kumuh Pak. Yang banyak untuk rakyat. Bapak sebaiknya memberikan subsidinya apakah itu saya barang atau itu saya maksud Anda data yang bisa bangun super blok. Saya nggak mau pasar saya itu hanya pasar sekarang. Saya masih ada captive market. Itu konsep mall kita sekarang begitu. Kenapa mall dilakukan? Karena ada apartemen, ya kan? Itu kita mau lakukan. Biarpun tempat yang bagus kita bikin hotel non kelas, non bintang. Non bintang itu untung Pak. Seperti 3.000, 4.000. Ya Bapak harus berpikir seperti itu dengan aset yang ya nggak sampai 153 lagi sekarang Pak ya. Itu Gramedia masuk ke situ sekarang. Bikin hotel. Budget hotel. Jadi kita mau masuk itu Pak. Jadi itu yang harus. Jadi orang bisa bayangin dia tinggal di hotel Jakarta, dia turun ada pasar 24 jam untuk turis-turis. Nanti bus juga lewat, bus tingkat. Peminatnya banyak kok. Nanti pasar itu mesti banyak yang kuliner Pak. Jadi pagi-pagi orang kuliner, panggil orang cakoy itu bikin apa yang namanya ikan gabus, bihun gabus, macam-macam itu mesti ada itu. Ya sekalian hotel. Jadi ada hunian apartemen sewa, ada hotelnya. Nah itu baru keren Pak. Itu income dia raksasa. Ada duit kok. Bapak mau berapa triliun? 5 triliun. Kasih dong. 7 triliun nggak terserah Pak. Masih nggak beres Pak 500. Makanya 500 miliar juga bisa kita. Itu ya. Udah bisa modal, bisa pinjam bank kok Pak. Bank memang DKI bisa pinjam. Ya kan bisa pinjam kok dengan garansi kita. Jadi kita bangun hotel yang non kelas. Jadi saya pikir kita masih kuasai hotel banyak, pasar, jadi super blok seperti ini. Ya hotel kita bukan mall, pasar tradisional. Itu menarik itu. Nah, bisnis lah ini. Terima kasih Pak. Ya, jadi supaya juga kita ngerti konsepnya. Jawab, saya senang Pak, udah ketemu. Sama-sama. Waktu lagi kita atur lagi. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yuk, mari Pak. Ya, saya bisa ajak makan, tapi pas makan ketemu orang lain lagi. Next time. Iya, nanti kita ngobrol. Baik, dari Pak Hau. Kontaknya masih kan Pak gitu ya? Masih.
Tapi bakery juga ada kan? ada aktif kok. Nanti saya kirim ke Bapak. Baru ingat selamat pernikahan silver bro. Oh iya, makasih. Ada silver kedua. Kita ikutin tuh. Buat istri jangan terlalu pintar juga repot. Itu buku saya mengenai plural itu.